Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan membahas mengenai kelebihan setelah mengalami mati suri. Apakah itu benar? Monggo disimak dulur, barangkali panjenengan pernah atau tahu ada yang mengalami mati suri. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, kenapa saya mau bahas ini? Karena banyak sekali ternyata orang-orang yang pernah mengaku mengalami mati suri. Dalam banyak kasus dulur, mati suri ini dianggap sebagai pengalaman yang bisa mengubah hidupnya dan menjadi lebih spiritual, sadar akan tugas dan tujuan hidupnya. Bahkan dulur, ada yang mengklaim bahwa mati suri ini bisa menjadikannya memiliki kelebihan. Nah, sebenarnya dulur, mati suri ini berasal dari dunia supranatural, spiritual, atau mungkin lebih kepada efek psikologis. Nah, mari kita bahas nggih, karena semua memiliki versi masing-masing. Nah, dilihat dari kacamata supranatural dulu nggih. Nah, menurut kacamata supranatural, mati suri itu adalah perjalanan ke alam lain. Contohnya melihat dunia lain seperti alam roh, kemudian surga, neraka, melihat tempat-tempat yang belum pernah ditemui dan terasa nyata. Kemudian bisa diartikan sebagai pertemuan dengan makhluk gaib. Contohnya bertemu dengan malaikat, bertemu dengan roh leluhur, atau bertemu dengan makhluk mistis yang mana di situ menyampaikan pesan atau tugas setelah kembali hidup, atau merupakan tanda orang terpilih, makanya mengalami mati suri. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah suatu reinkarnasi atau jiwa yang belum saatnya untuk mati. Nah, itu kalau menurut kacamata supranatural dulur. Tetapi benar tidaknya itu yang tahu dirinya sendiri gitu lur. Karena setiap orang itu memiliki perjalanannya yang berbeda-beda. Walaupun dibantah tidak seperti itu, tetapi kenyataannya dia sendiri yang mengalami seperti itu. Jadi tidak bisa sesuatu itu dibantah secara sepihak. Tetapi kalau menurut penjelasan ilmiahnya, mohon maaf karena saya bukan ilmuwan jadi tidak bisa menjelaskan secara detail, hanya sekilas saja yang saya tahu nggih mengenai mati suri itu kalau secara ilmiahnya itu kenapa. Jadi kalau menurut ilmiahnya itu bagian dari aktivitas otak yang berkurang tetapi belum berhenti. Bisa juga efek neurokimia atau hipoksia otak nggih, kekurangan oksigen. Dan bisa juga karena kesalahan dalam diagnosa kematian. Itu kalau menurut ilmiahnya. Kurang lebihnya panjenengan bisa menanyakan secara detail kepada orang yang lebih paham dalam bidang hal itu nggih. Nah, karena saya mengaitkan ini antara ilmiah, supranatural dan spiritual, maka saya sampaikan apa yang saya ketahui saja nggih. Selengkapnya hal-hal yang tidak saya ketahui di luar kapasitas saya, panjenengan bisa menanyakan pada yang lebih tahu, apalagi mengenai soal ilmiah ini tadi nggih. Tetapi dari pandangan spiritual dulur, mati suri ini sering dianggap sebagai pengalaman transformatif yang membawa seseorang ini lebih dekat dengan kesadaran ilahi atau dimensi lain. Seperti perjalanan jiwa ke alam lain, kemudian pencerahan dan perubahan kesadaran, mengalami kebangkitan spiritual, diberikan kesempatan kedua untuk melaksanakan misi hidup, meningkatnya intuisi lebih tajam, dan hilangnya ketakutan terhadap kematian. Ini kalau menurut pandangan spiritual. Beda gitu lur antara supranatural, spiritual, dan juga ilmiah. Nah, panjenengan pasti bertanya,
Yang dimaksud mati suri itu kan berarti mati ya, tidak bernafas. Tapi kok bisa hidup? Lah, tidak bernafasnya ini loh penyebabnya apa? Jadi dulur, penyebabnya itu karena aktivitas jantung yang melemah ini berhenti sementara. Kemudian refleks pernapasan yang melemah. Koma atau cedera otak ini bisa menjadi penyebab refleks pernapasan melemah yang sulit atau tidak bisa dideteksi. Kemudian keadaan katalepsi atau trance, di mana tubuh itu menjadi kaku, denyut nadi melemah, dan nafas hampir tidak terdeteksi. Juga kemungkinan karena hibernasi tubuh. Nah, itu penyebabnya kenapa kok tidak bernafas nih. Ada malah justru yang aku itu ya, katalepsi tadi. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah kelebihannya orang yang pernah mengalami mati suri itu apa? Apakah benar orang yang pernah mengalami mati suri itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain? Ya, biasanya orang itu mengira kalau sudah pernah mati suri itu orang yang mumpuni. Bahkan diklaim sebagai orang yang sakti karena sudah pernah mati kemudian hidup lagi. Nah, apakah itu benar? Nah, kelebihannya itu apa saja? Kita bahas kelebihannya dulu gitu lur. Karena mengenai kelebihannya ini ada yang memang benar, ada yang tidak. Kenapa saya bilang ada yang benar? Karena kalau memang benar-benar demikian seperti terbukti seperti yang disebutkan yang menjadi kelebihannya, yang mana awalnya dia tidak memiliki kemampuan seperti itu, kok dia memiliki kemampuan seperti itu, berarti itu benar, buktinya nyata kok. Tetapi ada di mana yang hanya melambungkan omongan saja, bisa ini bisa itu, nah, tetapi nyatanya itu ternyata trik, itu ada dulur. Karena zaman sekarang kan banyak orang ya suka sekali kalau dibilang mengalami hal-hal yang aneh, kemudian dicerita-ceritakan ya. Satu kejadian yang istimewa itu satu orang mengetahuinya, itu jadi cerita kemana-mana, akhirnya banyak yang percaya, akhirnya dinobatkan atau dikultuskan menjadi orang yang hebat karena pernah mengalami yang namanya mati suri. Nah, untuk kelebihannya itu apa saja? Biasanya nggih, kelebihannya orang yang pernah mengalami mati suri secara umum atau general loh ini ya. Ini jadi memiliki kemampuan supranatural. Contohnya jadi memiliki indera keenam, bisa melihat sesuatu yang gaib atau bahkan bisa membaca masa depan. Ini kalau dari kacamata supranatural nggih. Nah, apakah itu pasti seperti itu? Ya tidak dulur, tapi kok ada yang seperti itu? Nah, itu karena ada sisa-sisa di mana berita tentang yang akan terjadi ke depannya itu dibocorkannya dari tempelannya. Artinya orang tersebut berarti sudah ketempelan. Nek panjenengan percaya dengan agama nggih, kuwi ngono enek jini yang mana dulunya itu mencuri berita dari langit dan disebarkan kepada orang-orang yang ditempelinya. Jadi dianggap bisa membaca masa depan. Beda nggih dulur, seorang indigo dengan ilmu titen itu berbeda. Kalau indigo itu lebih ke melihat, kalau ilmu titen itu tidak, tetapi sesuatu yang sudah pernah terjadi berkali-kali sehingga hafal dengan polanya. Ya, jadi jangan dibilang ilmu titen itu indigo, tidak. Ilmu titen itu kepekaan, jatuhnya itu ke spiritual. Kalau indigo itu yang tadinya tidak bisa apa-apa, bisa tiba-tiba mengetahui sesuatu ya, karena itu mungkin pernah mengalami mati suri itu tadi. Tapi segala informasinya itu bisa benar, bisa tidak, nggih. Di mana keakuratannya yang ditunjukkan kepadanya, diperlihatkan kepadanya itu iso ae karangan dari yang menempelinya. Kemudian yang kedua, kelebihannya ini katanya berupa perlindungan dan juga
keberuntungan. Jadi pawaan beruntung. Setelah mengalami mati suri iki bojo, gampang bejo. Apa-apa yang dilakoni itu seperti hoki aja bawaannya. Kemudian mengenai perlindungan, ini dilindungi kekuatan gaib karena pernah kembali dari alam lain. Nah, ini pun juga sama, bisa benar, bisa tidak. Benar kalau memang dia mengalami itu sendiri. Tetapi meskipun benar, biasanya justru tidak dicerita-ceritakan. Karena kalau dicerita-ceritakan itu bisa jadi muspro. Ngertos muspro dulur. Muspro itu sesuatu yang bisa hilang atau tidak kembali lagi. Jadi kayak yang percuma, sudah habis masanya. Gak dadi opo-opo istilahnya. Konteksnya di sini adalah menjadi hilang karena diumbar-umbar sendiri. Kemudian kelebihannya ini bisa menyembuhkan, memiliki kemampuan menyembuhkan dulur. Nah, biasanya gitu dulur, menyembuhkan ini berupa mijeti karena terkoneksi dengan tubuhnya. Kadang-kadang dulur dia pun juga tidak tahu kalau dirinya ini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Contoh nih, enek wong kesleo nggih, padahal dia tidak belajar bagaimana cara mijet sangkal putung, tetapi dia itu bisa menyembuhkan, itu bisa. Benak nih. Kemudian ada orang sing awake panas, ngono kuwi dinyet-nyet ngono kuwi ya iso adem. Ada yang seperti itu, ada. Semua itu gitu lur, yang kita anggap sesuatu tidak mungkin, tetapi kalau Tuhan mengizinkan, hak Tuhan berkehendak, maka siapapun itu bisa dulur. Tapi ya itu tadi, biasanya justru wong-wong sing lugu dulur, wong-wong sing ndak mengada-ngada. Tapi kalau orang yang mengaku-ngaku, nah punya kelebihan ini karena pernah mati suri lah, iki biasane iki akeh umbluke daripada beneri. Karena secara ilmiah pun juga bisa dijelaskan kenapa mengalami yang namanya mati suri, tetapi tidak 100% itu secara ilmiah itu sama dengan pengalaman pribadi masing-masing orang dulur. Mergo kan podo koyok ngene to dulur, 1 tambah 1 sama dengan loro, itu sudah rumus patennya. Tetapi bagi Tuhan 1 tambah 1 kan tidak hanya 2, bisa 3, bisa 4. Dalam konteks apa? Nah, contoh ini 1 tambah 1, seorang suami dan istri kan 1 tambah 1 bisa menjadi 2, bisa menjadi 3, 4, 5 dan lainnya. Nah, jadi dilihat konteksnya gitu loh. Tidak semua rumus di dunia itu paten, pasti tidak. Nah, yang paling menyolok itu bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Dulu sebelum mengalami mati suri itu tipe orang yang biasa-biasa saja. Tiba-tiba setelah mengalami mati suri, kehidupannya berbeda, di mana dia itu bisa berbicara dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lainnya. Ada dulur. Nyatane rukyah enek, berarti lah rukyah enek kan berarti ada orang yang ketempelan toh, berarti ada orang yang bisa melihat dan merasakan hal gaib toh. Tetapi dulur, dalam ilmiah yang namanya kayak gitu itu tuh ndak ada. Ya panjenengan lek tipe orang yang hanya mempercayai satu ilmu, maka pengetahuan-pengetahuan dan wawasan yang lain itu tidak bisa diterima karena semuanya berdasarkan logika. Tetapi kalau panjenengan berada di sudut pandang yang luas, maka hal-hal yang tidak diketahui apabila tahu itu sesuatu yang di luar pengetahuannya, maka paling tidak itu mengamati, tidak langsung memvonis, nggih. Nah, mengenai mati suri ini adalah sesuatu hal yang luar biasa bagi orang lain karena yang mengalaminya itu merasakan sendiri sensasinya. Tetapi ada dulur di mana orang yang pernah mengalami mati suri itu ditanya, dia tidak bisa bercerita apa-apa. Dikarenakan katanya lupa, nggak tahu, nggak sadar. Ada juga yang bisa menceritakan gamblang, ngomong nih, iki aku pernah nih ini surga, aku tahu orang di neraka, aku tahu. Nah, bercerita begitu gamblangnya. Kalau di logika nih dulur, orang yang sudah mengetahui
itu dia menyaksikan sendiri, justru perilakunya ini berbeda loh dulur. Biasanya justru dia tidak banyak bicara. Kenapa? Karena dia sudah tahu sesuatu yang dia tahu, pengalaman yang luar biasa itu menjadikannya trauma. Yang mana kadang ini dulur ada yang jadi kehilangan kewarasannya, malah justru nggak cerita. Kalaupun hidup normal dia tidak akan menceritakan itu kepada siapapun kecuali pada orang yang paling dipercaya, contohnya pada ibunya atau ayahnya. Kenapa tidak bercerita? Karena pengalaman yang seperti itu justru akan menjadikannya ini orang yang sangat berhati-hati dalam berkata-kata. Wong wis ngalami, wis ngerti wong disiksa, ngerti wong seneng-seneng ning swarga. Justru dia akan menjadi orang yang sangat taat, tetapi dia tidak banyak berbicara. Lek jek ngomong nih sembarang kalir itu belum tentu mati suri. Bisa jadi yang dialaminya adalah mimpi di dalam mimpi. Karena orang koma pun itu juga mengalami mimpi. Kok bisa? Ya bisa karena otaknya itu masih bekerja, tetapi karena dia tidak bisa bergerak, maka dia tidak bisa membedakan mana ini nyata, mana ini di alam mimpi. Jadi dia bisa merasakan atau melihat semuanya, bahkan bisa mendengar orang yang berbicara di dekatnya itu lamat-lamat karena ada di dalam mimpi. Nah itu loh dulur, terkadang ya orang itu pingsan gitu sudah mengaku pernah mengalami yang namanya matusuri. Tetapi dulur, banyak orang yang mengaku mengalami perubahan besar dalam hidupnya itu setelah mengalami mati suri. Dan hal ini bisa saja efek dari psikologis mengenai pengalaman dari perjalanan kematian. Jadi dulur, dari apa yang saya sampaikan, panjenengan bisa memilah-milah mati suri itu sebenarnya bagaimana tanpa saya menjelaskan endingnya. Dan mengenai kelebihannya, benar tidaknya hanya dirinya sendiri yang tahu. Mulut bisa bercerita apapun tetapi tidak dengan nurani. Baik dulur, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan bagi panjenengan. Saya Fitri Ika, salam rahayu.